Pemimpin itu, visinya itu adalah mimpi besar dia. Dan itulah cita-cita dia untuk membawa negara. Saya mengambil contoh ya, Pak Jokowi. Saya harus mengambil contoh karena itu presiden yang pembantunya adalah saya. Iya. Saya nggak boleh mengambil contoh yang lain, nanti yang lain tersinggung. Dulu Pak Presiden dibilang pelongo-pelongo sama mahasiswa juga. Dibilangin macam-macam. Tapi apa yang saya mau sampaikan untuk kalian? Dikirain bahwa ini anti asing. Ya ini contoh nih. Dikirain ini pro negara A, negara B. Tapi saya mau ceritakan satu contoh konkret. Di saat saya menjadi Menteri Investasi sekarang. Ketika kedaulatan bangsa kita dijeles atau diganggu oleh negara lain. Contoh, hilirisasi. Adik-adik semua tahu, Indonesia ini dijajah oleh Belanda, itu hanya karena persoalan sumber daya alam kita. Komoditas kita. Kita ekspor raw material. Kita ekspor bahan baku. Dan itu yang asing inginkan. Dan itu yang diinginkan oleh negara-negara lain agar Indonesia tidak maju. Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyetop ekspor, kita coba pertama nikel, or nikel. Waktu itu saya baru menjabat 4 hari. Saya waktu itu jadi pengusaha juga, pengusaha tambang. Saya harus menyetop ekspor nikel di saat bersamaan. Perusahaan saya dulu itu ada punya 300.000 di pelabuhan. Tapi karena perintah presiden, saya lakukan. Apa yang terjadi? Nilai ekspor kita dari nikel tahun 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop ekspor or nikel, nilai ekspor kita dari hasil hilirisasi nikel di tahun 2022 itu naik 30 miliar US dollar, 10 kali lipat. Silakan tepuk tangan, jangan ragu. Dari 45 triliun menjadi 450 triliun rupiah. Ini bagus untuk negara kita. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Uni Eropa membawa kita ke WTO. Meminta agar kebijakan negara Indonesia untuk melarang ekspor or nikel jangan diteruskan. Kita hadapi, saya tanya Bapak Presiden, Pak, gimana Pak? Kata Bapak Presiden, negara ini sudah berdaulat. Kita ini bukan negara lagi yang dijajah. Presidennya ada, menterinya ada, rakyatnya ada, yang punya independensi. Maju terus Mas Bahlil. Nggak usah lawan. Oh, kita hadapi di WTO. Sekarang kita banding. Nah sekarang IMF kemarin mencoba lagi mengeluarkan rilisnya. Dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus. Kemudian neraca perdagangannya bagus. Kemudian inflasinya di bawah. Tapi dia merekomendasikan, ini catatannya nih, dia bilang begini, dia dapat memahami pemerintah Indonesia sekarang lagi fokus untuk membangun nilai tambah lewat hilirisasi, dan itu mendapatkan transfer teknologi dan pencipta lapangan pekerjaan. Tapi poin B-nya, dia merekomendasikan agar kalau bisa pemerintah Indonesia mempertimbangkan secara bertahap untuk melarang ekspor bahan baku dan secara perluas. Maksudnya apa? Apa perintah Presiden? Mas Bahlil, lawan dan kedaulatan negara kita tidak boleh diganggu oleh siapapun termasuk IMF. Itu contoh kecil deh. Pak Jokowi kan retorikanya nggak pandai terlalu kan, pidato-pidato, elus tangan begini kan nggak juga. Dengan bukunya yang banyak referensi kan nggak juga. Pak, jadi mau nanya Pak. Iya kan? Tapi Pak Jokowi konsisten menjalankan itu. Nah pertanyaan kamu sekarang adalah mau cari pemimpin yang pandai pidato atau pandai eksekusi? Iya dong, fair aja dong. Kalau Pak Bahlil? Ya saya karena sekolah saya di kampung sih, pidato saya nggak bagus-bagus banget. Saya cuma tahu kerja. Jadi bagi saya itu, jadi siapapun silakan memilih. Tapi kalau ada pemimpin yang sudah pernah menjabat, cek track recordnya. Cek track recordnya.
Yang bagus itulah pandai pidato, pandai kerja. Itu ideal banget. Yang kedua adalah cek banyak kerjanya daripada pidatonya. Yang ketiga adalah cek kira-kira yang kamu mau seperti apa ya. Negara ini harus maju deh. Generasi ke depan, generasi kalian. Bonus demografi puncaknya 2035 dan itu generasi kalian. Kami ini masa lalu aja. Oh, saya juga nggak pernah bermimpi jadi menteri kok. Iya. Saya jujur untuk kalian, saya nggak pernah bermimpi jadi menteri. Tapi Tuhan menghendaki saya jadi menteri. Dan saya tidak ingin menyanyiakan ketika Allah lewat Bapak Presiden Jokowi memberikan amanah kepada saya untuk membantu dalam kementerian, untuk saya tidak menciptakan sesuatu. Jadi gitu deh, cari pemimpin yang konsisten aja. Ada pemimpin yang sudah maju terus, belum diberikan amanah oleh rakyat, oleh Allah, tapi tetap konsisten maju terus. Nah coba lihat, yang belum dapat aja dia konsisten maju. Coba lihat kan, yang begini juga harus apresiasi gitu loh. Gitu. Mungkin dia punya keinginan besar untuk bagaimana memberikan kontribusi terbaiknya dalam pembangunan bangsa dan negara. Tapi ada juga pemimpin yang diberikan amanah, kerjanya kurang-kurang, pidatonya jalan terus. Pengen juga barang itu. Itu kan? Ya wallahu alam. Jadi kira-kira itulah. Pertanyaannya kalau Pak Bali